Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam, di mana ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, di kitab tafsir At-Tabari disebut Al-Alim, tidak disebut Nabi Khidir tapi disebut Al-Alim. Artinya ada juga yang menafsirkan dengan penafsiran yang berbeda. Maka Nabi Musa berkata ketika bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata kepada Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jadi Nabi Musa minta izin untuk menjadi murid, ya. Dan guru punya pilihan mau menerima atau menolak, itu haknya guru. Tapi sebagai murid dia harus meminta izin untuk menjadi murid, mau belajar. Sebagaimana Nabi Musa menyatakan, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu. Itu kan izin, meminta izin. Imam Qatadah mengatakan, "Lau kana ahadun muktafiya 'anil ilmi laktafa Nabiullah Musa alaihissalam." Seandainya ada orang cukup dengan ilmu, tidak perlu belajar lagi, karena dia sudah merasa ilmu yang dia dapati sudah banyak misalnya, jadi gak perlu belajar lagi dah, sudah selesai gitu. Maka orang yang pantas adalah Nabi Musa, seorang nabi. Siapa di antara kita manusia biasa yang memiliki ilmu setara dengan Nabi Musa? Tidak ada. Semua manusia biasa ilmunya jauh di bawah para anbiya. Nah, Imam Qatadah mengatakan seandainya ada orang sudah cukup dengan ilmu, maka yang berhak itu adalah Nabi Musa. Karena seorang nabi ilmunya di atas rata-rata manusia biasa. Akan tetapi Nabi Musa tetap terus belajar. Itu adalah isyarat bahwa ilmu itu tidak akan pernah bisa seorang manusia menguasai seluruh ilmu. Kalau para nabi bisa, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi di sini ada pelajaran bahwa jangan pernah puas dengan ilmu. Biasa yang sudah bisa ceramah itu sudah gak mau lagi berguru. Cukup. Sudah cukup. Sudah dianggap tokoh, sudah gak mau belajar lagi. Baca kitab juga udah malas. Udah rasa cukup. Nah, ini adalah satu kebodohan. La yazalu rajulu 'alima ma ta'allama ilma. Senantiasa orang itu berilmu jika dia terus belajar. Dan siapa yang merasa sudah cukup dengan ilmu yang dia miliki, kana ajhal ma yakun, dia adalah manusia yang paling bodoh. Karena ilmu itu tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Ya. Wal umru an tahsili kulli ilmi yaksuru minhu fabda bil aham. Semua umurmu kau gunakan untuk belajar ilmu, umurmu sudah selesai, ilmunya belum habis. Maka mulailah ilmu yang paling penting. Dari sekian banyak ilmu, pilihlah ilmu yang paling penting. Dan ilmu yang paling penting diantaranya adalah ilmu agama Islam. Di antara semua ilmu yang paling penting itu ilmu agama. Itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nabi berikan julukan pintu ilmu. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya kotanya ilmu, Imam Ali adalah pintunya ilmu. Faman aradal ilma falyatil bab, atau kama qala. Siapa yang ingin ilmu, datangilah pintu. Hadis ini menurut Imam Al-Hakim yang lahir 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, dalam kitab Al-Mustadrak, hadis sahih. Menurut Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, hadis hasan. Menurut Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi mengatakan hadis palsu. Jadi satu hadis 3 penilaian. Ada juga yang mengatakan dhaif. Tapi ulama mutaakhirin bernama Al-Imam Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari menulis kitab khusus terkait penelitian hadis tersebut, berjudul Fathul Malik Al-Ali. Beliau simpulkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih dan derajatnya itu hampir mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi. Kalau saya ngikut yang akhir. Kita kalau beli buku kan biasa pilih yang paling akhir, cetakan yang akhir. Kenapa cetakan akhir yang dipilih? Ada revisi, ada perbaikan. Ada buku dicetak tahun 60. Karena buku ini laris, dicetak terus-menerus. Ada perbaikan, revisi demi revisi sampai tahun 2024 misalnya. Nah, revisi yang terakhir 2024. Kita beli yang mana? Jika di toko itu ada yang cetakan tahun 60 dengan cetakan tahun 2024 yang sudah ada revisi, sudah ada tashih. Tentu orang yang cerdas dia membeli buku yang cetakan yang paling akhir karena sudah ada perbaikan. Begitu juga hadis tersebut, ulama akhir menyatakan hadis ini hadis sahih dan dia derajatnya hampir mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib, Nabi berikan julukan pintunya ilmu, dan Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwa Rasul mengajarkan kepadaku 1000 ilmu, dan setiap satu ilmu ada cabang 1000 ilmu. Tapi beliau mengatakan apa? Mazdadtu ilma illa izdattu jahla. Tidaklah saya bertambah ilmu, mazdadtu ilma illa izdattu jahla.
terkecuali saya bertambah bodoh. Makin bertambah ilmu, makin merasa bodoh. Karena makin mengetahui bahwa ilmu itu sangat luas. Jadi prinsipnya adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Itu prinsip dalam Islam untuk menuntut ilmu. Kemudian Imam Al-Juzzaz, ya. Ini banyak ulama-ulama Al-Quran juga yang sebagai ulama Al-Quran tapi juga punya profesi. Ada tukang plester tembok tapi jadi ulama ahli Al-Quran, namanya Al-Jassos. Al-Jassos itu artinya apa? Tukang plester tembok. Kalau yang ini namanya Al-Jazzaz, Al-Jazzaj, tukang kaca. Tukang kaca tapi ahli Al-Quran. Dia mengatakan fi fi'li Musa alaihi salam wa huwa min kibaril anbiya min talabil ilmi wa rihlati dalilun ala annahu la yanbaghi li ahadin an yatruka talabal ilmi wa in kana qad balagha nihayatah wa an yatawadda'a liman huwa a'lamu minhu. Al-Imam Jazzaz, ya, Jazzaz mengatakan Nabi Musa menunjukkan satu perbuatan, padahal Nabi Musa itu adalah kibaril anbiya, nabi yang derajatnya paling tinggi di antara semua nabi. Di antara semua para nabi, tentu yang ulul azmi itu yang paling mulia Rasulullah. Dia masuk kepada 5 nabi yang paling mulia. Nabi Musa, Nabi Muhammad yang pertama, kemudian siapa? Nabi Allah Ibrahim, ada Nabi Musa di situ, ada Nabi Nuh dan Nabi Isa. Akan tetapi beliau tetap melakukan perjalanan menuntut ilmu. Dan ini adalah satu dalil bahwa tidak selayaknya seseorang itu berhenti menuntut ilmu. Walaupun dia sudah mencapai puncak dari keilmuan. Wah, puncak dari keilmuan kita gak bisa. Tapi ini berandai-andai. Seandainya dia sudah menguasai seluruh ilmu sekalipun, tetap tuntutan belajar itu berlaku selama dia hidup. Maka ada satu pepatah mengatakan, wa kun mustafidan kulla yaumin minal ilmi ziyadatan wasbah fi buhuril fawaidi. Jadikanlah diri kalian minimal setiap hari itu ada satu pengetahuan baru. Satu saja. Besok pengetahuan baru lagi, besoknya lagi. Jangan sampai satu hari berlalu kosong dari pengetahuan. Wa kun mustafidan, jadilah kalian mengambil faedah. Setiap hari tambah pengetahuan, walaupun satu faedah. Ini selevel Nabi Musa. Beliau terus belajar, padahal beliau sudah sampai puncak keilmuan. Belajar, wa an yatawadda'a liman huwa a'lamu minhu, dan beliau rendah hati, tawadhu kepada gurunya. Padahal level gurunya itu kalau bilang dengan manzilah, pangkat, derajat, Nabi Musa di atas Nabi Khidir. Nabi Musa di atas Nabi Khidir. Tapi Nabi Musa menganggap dirinya murid di hadapan Nabi Khidir, dan Nabi Musa menanggalkan derajat itu. Dia adalah murid, dia tawadhu kepada guru. Dan guru juga harus tawadhu kepada murid. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini disebutkan di dalam At-Tafsir Al-Kabir di juz ke-6 karya Imam At-Tabrani yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Imam At-Tabrani ini kan terkenal sebagai ahli hadis, Shahihul Ma'ajim.
pengarang kitab Mu'jam, Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam Al-Saghir. Tapi ada juga kitab tafsir beliau, tafsir Al-Quran. Sekalipun ada yang mengingkari bahwa itu bukan tafsiran Imam At-Tabrani, cuma hanya menggunakan nama saja. Tapi ulama lainnya mengatakan ya itu kitab tafsirnya beliau, Al-Imam At-Tabrani. Nama aslinya Sulaiman bin Ahmad. Ya. Umurnya panjang tuh. Lahir 260 Hijriah. Wafat 360 Hijriah. Berapa tahun? 100 tahun. Dan beberapa ulama besar belajar kepada beliau ya. Di antaranya Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani itu bertalaki kepada Imam At-Tabrani, dan juga Imam Khatib Al-Baghdadi, pengarang kitab Tarikh Baghdad, itu diantara murid-muridnya Imam At-Tabrani. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir mengatakan, sesungguhnya kamu tidak akan bisa sabar bersamaku. Jadi sang guru sudah menyatakan satu pernyataan, kalau kau mau belajar kepada saya, kamu gak akan mampu. Di sini ada hikmah bahwa guru ini harus punya pandangan yang sangat dalam kepada calon murid. Dia sudah bisa tahu ini murid ini gak mampu ini murid ini gak sungguh-sungguh ini murid ini setengah hati ini. Dia bisa tahu itu. Harusnya begitu. Kalau guru yang benar bisa tahu dia. Ini Nabi Musa, Nabi Khidir sudah mengatakan. Jadi Allah sudah wahyukan kepada Nabi Khidir. Kalau kita anggap Nabi Khidir nabi, ya. Ada yang menganggap wali. Tapi yang paling kuat, beliau seorang nabi. Allah sudah ilhamkan bahwa Nabi Musa itu, atau Allah sudah wahyukan, tidak akan bisa sabar menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Makanya di sini Nabi Khidir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan bisa sabar belajar kepada saya, kau tidak akan bisa sabar. Kau tidak akan mampu. Qala al-alim innaka lan tutik as-sabra ma'i wa dhalika anni a'malu bi batin ilmin 'allamanihi Allah wa la ilma laka illa bi zahirin minal umuri fala tasbiru 'ala ma tara minal af'al. Disebutkan di dalam tafsir At-Tabari, Al-Imam Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, menyebutkan Nabi Khidir mengatakan, sesungguhnya kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku. Karena itu, karena alasannya adalah aku melakukan amal bi batinil ilm, yaitu perkara-perkara hakikat. Nabi Khidir itu nabi hakikat. Nabi Musa nabi syariat. Hukum yang digunakan oleh Nabi Khidir hukum hakikat. Hukum yang digunakan oleh Nabi Musa hukum syariat. Maka di sini dikatakan aku beramal sesuatu yang hakikat, dan ini ilmunya dari Allah. Sedangkan ilmumu itu adalah ilmu yang zahir, syariat. Maka kamu tidak akan bisa bersabar atas apa yang kau lihat daripada perbuatan-perbuatan yang akan aku lakukan. Karena ada yang hakikat itu secara kasat bertentangan dengan syariat. Tapi ini jangan dipakai zaman sekarang. Kita wajib mengingkari sesuatu yang jelas-jelas melawan syariat, itu harus diingkari. Syariat di atas hakikat. Syariat di atas hakikat. Karena Nabi ajarkan hukum kepada kita, hukum syariat. Nahnu nahkumu
bizawahir wallahu ya'lamu bis-sarair. Kita berhukum yang zahir, adapun yang rahasia urusannya Allah, hakikat. Kemudian masalahnya Nabi Khidir ini kan dapat ilham, dapat wahyu, jadi tahu hakikat. Nah, kita zaman sekarang lewat mana? Terus bicara hakikat. Bukan berarti mengingkari hakikat. Tidak, hakikat itu ada. Tapi hakikat ini orang-orang tertentu saja. Sedangkan kita diperintahkan untuk menyampaikan sesuatu yang syariat, bukan menyampaikan yang hakikat. Coba lihat Nabi Khidir, Nabi hakikat, hukumnya hukum hakikat. Nabi Musa, hukumnya hukum syariat. Mana derajat lebih mulia? Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa memperjuangkan hukum syariat, maka dia lebih mulia dari Nabi Khidir. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, kana rajulan ya'malu 'alal ghaib. Nah, Nabi Khidir ini kalau beramal perkara-perkara yang sudah Allah beritahukan sebelumnya, yang akan terjadi di masa depan, yang orang awam nggak bisa tahu, sesuatu yang ghaib. Qad 'alima dzalika, dan dia sudah mengetahui itu. Jadi ilmu-ilmu ghaib itu Nabi Khidir. Wa Imam Malik mengatakan, Imam Malik, imam dari hijrah, yang paling benar itu menggabungkan keduanya, syariat, hakikat. Qala Imam Malik, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf, faqad tafassaq, maka dia akan menjadi fasik. Fasik melakukan dosa tanpa disadari. Kita ibadah, tahu fikih, hukum fikih, tapi kita tidak belajar tentang menata hati, ikhlas tidak tahu, riya itu tidak faham. Akhirnya ibadah fikih yang kita kerjakan rusak, justru menjadi dosa. Kenapa? Karena tidak bertasawuf. Ilmu tasawuf ilmu yang membahas tentang menata hati, membersihkan hati. Tafassal, jadi fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Nah, siapa yang bertasawuf tapi tidak berfikih, maka menjadi zindik. Zindik itu yufsid al-aqaid fid dakhil, merusak ajaran agama Islam dari dalam. Nanti lama-lama ngaku Imam Mahdi. Nah, itu kayak begitu tuh. Ketemu ini, ketemu itu, ya, dapat tongkatnya Sunan ini, kemudian tadi malam siapa datang, begitulah, ya. Jadi khayal, ilmu khayal, ilmu menghayal. Ini Imam Malik wali juga, wali besar. Lahir tahun 93, wafat 179 Hijriah. Gurunya Imam Syafi'i. Imam besar di kota Madinah, di kotanya Nabi Muhammad SAW. Dan dimakamkan di Baqi. Dikuburkan di Baqi. Baqi Qarqad. Apa kata beliau? Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Nah, yang menggabungkan keduanya, syariat dan hakikat, maka dia sudah mewujudkan agama yang benar, ilmu yang benar, digabung kedua-duanya. Wa kaifa tasbir ala ma lam tuhid bihi khubra. Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Nabi Khidir sudah bilang, kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Di sini juga ada satu kaidah.
namanya Syekhul Futuh. Guru itu banyak dalam tasawuf. Ada guru yang mentransfer ilmu zahir kepada kita. Kita tahu hukum syariat, tahu hukum ini. Kita tahu baca Al-Quran dengan benar. Kita tahu cara wudu dengan benar. Ya, ilmu-ilmu yang biasa dipelajari. Itu juga guru. Ada guru namanya Syekhun Tabarruk. Guru kita hanya ngambil berkah saja. Kita gak belajar secara intens. Tapi kita lihat ada ulama besar datang ke negeri kita, datang ke sana mau hadir atau minta ijazah, dikasih ijazah, atau baca selembar awal sama akhir, kemudian khatam dikasih ijazah kitab terus. Itu namanya guru tabarruk. Syekhul tabarruk. Ada namanya Syekhul Futuh, guru futuh. Nah, guru futuh inilah yang mengajarkan tentang apa? Dia mengajarkan satu kunci yang bisa membuka pintu yang membuat sang murid bisa langsung usul kepada Allah dan Rasulullah. Yang ini langka. Kalau yang guru yang tadi banyak. Guru ngajar tuh banyak. Tapi guru yang ini langka. Dan guru yang semacam ini tidak ada syarat dia harus lebih pintar dari murid. Misalnya dia harus lebih ahli fikih dari murid, bahasa Arabnya harus lebih bagus dari murid, ya, ilmunya hadis lebih alim dari murid. Nah, guru futuh gak ada syarat ini. Bisa saja murid itu lebih pandai kalau ilmu zahirnya, tapi ilmu batinnya Syekhul Futuh ini di atas. Dan itu kalau kita baca manaqib ulama-ulama besar, mereka punya guru futuh. Tahu guru Syekh Abdul Qadir Jailani? Guru futuhnya itu tukang sirup. Di pasar jual-jual sirup. Namanya Syekh Dabbas. Bahkan dikatakan ummiyan, karena ummiyan la yaktub wa la yaqra. Dia orang yang tidak bisa baca tulis. Tapi barokahnya guru futuh ini, jadilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada ulama besar di Maghrib namanya Ibnu Ajibah, pengarang tafsir, pengarang kitab tasawuf, alim kabir. Guru futuhnya namanya Syekh Al-Buzi. Itu gak bisa baca tulis, tapi belajar ke guru futuh ini, dia menjadi orang yang dekat dengan Allah dan Rasul. Itu namanya guru futuh. Sama halnya di sini, Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi Musa lebih alim ilmu zahirnya, lebih pandai. Bisa jadi juga ilmu batin Nabi Musa di atas Nabi Khidir. Tapi memang kuncinya untuk bisa usul kepada Allah lewat Nabi Khidir. Bukan berarti Nabi Musa tidak usul kepada Allah, enggak. Tapi ini simulasi kepada umat setelahnya, kepada kita, bukan kepada para nabi. Semua sudah ma'rifat, enggak ada yang nabi yang ma'rifat. Semua para nabi sudah ma'rifat. Ma'rifat di atasnya lagi, ma'rifatullah. Nah, tapi di antara semua para nabi yang ma'rifatnya tidak bisa ada satupun manusia yang bisa sama dengan ma'rifatnya, itu ma'rifatnya Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad pernah melihat Allah, yang lain belum. Gak ada satu makhluk, hatta malaikat belum ada yang melihat Allah. Rasulullah sudah pernah melihat Allah. Sekarang orang yang sholat kepada sesuatu yang sudah dilihat dengan orang yang sholat tapi belum pernah melihat, tentu akan berbeda jauh. Nah, itulah ma'rifatnya Rasul. Maka dalam hadis itu kan Nabi katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Nabi tidak katakan "Shollu kama usolli." Sholatlah kalian sebagaimana saya sholat.
Karena tidak mungkin kita bisa sama sholatnya dengan sholatnya Nabi. Gak bisa. Dan tidak akan mungkin bisa digapai. Atau makna kedua, sholatlah kalian sebagaimana saya sholat, maka semua sholatnya Nabi kita harus kerjakan. Habis kita. Nabi tahajud wajib. Udah masuk neraka banyak. 5 waktu saja banyak yang tinggal, apalagi tahajud wajib. Rasul wajib sholat tahajud. Ba'diyah asar, ada Nabi sholat ba'diyah asar. Harus ikut sama bacaan suratnya, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah. Nah, itu karena Nabi tahu gak ada yang bisa sama dengan saya dalam masalah ibadah. Maka cukup kalian lihat saja. Kalau lihat berarti ada sholat lain yang gak kelihatan, gak wajib. Yang kelihatan saja di masjid itu yang wajib dalam ikut. Itu makna kedua. Makna pertama tadi, keadaan sholat kita harus sama dengan keadaan sholat Nabi. Kalau Nabi bersabda, sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Tapi untungnya Rasulullah kasihan sama kita, bilang sebatas sekarang lihat saja. Saya gerak bagaimana ngikut, begitu dah. Urusan bagaimana hati waktu sholat gak masuk ke situ. Paling tidak khusyuk sekian, tidak harus dari awal sampai akhir. Ada usaha untuk khusyuk. Karena dikatakan biqadri ma'aqala minha, pahala daripada sholat itu seukuran akal kalian hadir dalam sholat. Kalau ada yang hadir khusyuknya dia bisa sampai 1 rakaat misalnya, dia dapat pahala itu. 2 rakaat tidak. Para fuqaha tidak memasukkan sebagai rukun. Antum sudah sholat, sudah alhamdulillah, dan sudah usaha untuk khusyuk. Tapi untuk golongan para sufi, khusyuk bagian dari rukun sholat. Jadi kalau tidak khusyuk gak sah. Nah, ini terlalu berat bagi kita para fuqaha. Kita ikuti pendapat mereka, yang penting sudah ada usaha untuk khusyuk. Qala satajiduni insyaallah sabira wa la asilaka amra. Nabi Musa mengatakan, kau akan dapati saya insyaallah. Saya bersabar dan saya tidak akan melawan perintahmu. Nabi Musa mengatakan tidak melawan perintah. Nah, biasanya itu guru bisa menghentikan murid itu kalau melakukan 3 kali kesalahan. Sebagaimana simulasi dari kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, 3 kali baru Nabi Khidir bilang sampai di sini saja, selesai. Itu 1 kali kesalahan dimaafkan, 2 kali dimaafkan, 3 kali dimaafkan. Terakhir yang 3 kali ini ya, dimaafkan tapi pisah. Itu para ulama ikut ini undang-undangnya Nabi Khidir. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, baik kalau kau ikut saya, mau belajar kepada saya, jangan kau protes apa yang saya lakukan. Oh, sudah aturan tasawuf tinggi kalau guru-guru ya tazkiyah. Itu man qala li syaikhihi lima la yuflih abada. Siapa yang mengatakan kepada gurunya, kenapa begini? Oh, itu gak akan sukses. Murid ini gak akan bisa berhasil. Kenapa begini? Itu kan protes. Zaman sekarang mah orang tuanya juga protes. Orang tuanya protes juga kena kepada anak. Dengan syarat gurunya benar ya. Guru-guru mutasi juga banyak, yang palsu-palsu banyak. Kalau gurunya benar, aturan ini berlaku. Nah, urusan benar atau tidak, ada yang tidak kelihatan. Kita prasangka baik, husnuzon. Dahulukan prasangka baik. Nah, orang yang prasangka buruk gak bisa berhasil. Gak bisa berhasil.
Ya sampai mati begitu saja. Ya, levelnya di situ. Wah, ini ilmu tidak main-main, punya sanad ke Nabi Musa, ke Nabi Khidir. Sanadnya ke Rasul Muhammad SAW. Makanya di sini dibilang jangan kau tanya padaku sesuatu apapun kecuali aku yang akan terangkan. Nah ini juga kalau guru gak buka sesi tanya jawab, jangan tanya lagi ngajar. Kecuali sang guru mengatakan sebentar ada tanya jawab ya habis mengajar. Ini baru terangkan dipotong lagi. Ini kita barakah terputus berkah. Itu aturannya begitu. Kal mayyit baina yadil ghasil. Murid yang benar itu di hadapan guru seperti mayat di depan orang yang memandikan jenazahnya. Gak ada suara. Itu Imam Syafi'i waktu ngaji di depan Imam Malik membuka lembaran kertas pelan. Kenapa? Takut mengganggu guru saya ketika mendengar suara kertas yang saya buka. Jadilah Imam Syafi'i. Ini sekarang toki meja, berisik sana sini. Imam Syafi'i buka lembaran di depan Imam Malik pelan. Tidak mau sampai terganggu sang guru karena sebab suara kertas yang beliau balikkan. Wasahabat di depan Nabi ka'anna ala ru'usihim tayra. Para ruwat hadis meriwayatkan para sahabat kalau belajar di hadapan Rasul seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung hinggap. Apa maknanya? Kayak patung diam, gak gerak. Seakan-akan burung ada di atas kepala mereka. Nah ini undang-undangnya nih. Dia masuk ke bab adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu. Fantalaka hatta idza raqiba. Akhirnya sudah Nabi Khidir terima Nabi Musa menjadi muridnya. Fantalaka. Lalu keduanya pergi mengembara. Hatta idza raqiba fis safina, kemudian numpang di kapal. Jadi kapal ini kasih tumpangan gratis, mau nyebrang. Ketika sudah dikasih tumpangan gratis, jalan ini kapal, kharaqah. Tiba-tiba Nabi Khidir melubangi itu kapal. Dilubangi itu kapal, dirusak. Hukum syariat gak boleh nih. Hukum syariat ini zalim. Sudah dikasih tumpangan gratis sama orang yang baik hati, kemudian barangnya dirusak. Syariat itu melekat di Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa, nah biasa orang yang megang hukum itu spontanitas. Dia gak bisa lihat sesuatu yang mungkarat di hadapannya. Spontan. Itu bahasa iman. Dan dia sudah gak takut lagi. Gak takut mau diapakan, ya. Gak bisa lihat di depannya kemungkaran itu. Nabi Musa begitu, lihat kemungkaran, kapal dirusak. Ya. Qala akhraqtaha litughrika ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Nabi Musa mengatakan, kau mau merusak ini kapal. Bisa tenggelam kita semua. Kemudian ini kapal milik orang yang sudah baik kepada kita. Kenapa dirusak? Sungguh kau telah melakukan suatu perbuatan yang tidak benar. Imra. Nabi Khidir bilang apa? Lupa Nabi Musa itu. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'i sabra. Saya kan sudah bilang dari awal tadi bahwa kamu tidak akan bisa bersabar belajar kepada saya. Gak bisa. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhikni min amri usra. Nabi Musa tersadar, ya ini sudah aturan awal tadi. Janganlah kamu menghukum aku karena aku lupa. Dan janganlah kamu membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku.
Sudah 1 kali pelanggaran di dalam undang-undang belajar ilmu agama. Protes 1 kali sudah masuk hitungan tuh 1 kali. Ini simulasi ya, bukan berarti Nabi Musa ini murid yang tidak baik, tidak. Allah setting begini pelajaran bagi kita. Orang-orang yang ingin mengambil warisan ilmu para nabi, aturan ini berlaku. Jalan lagi. Dan kalau kita lihat ujian kedua ini lebih berat. Yang kedua ini lebih berat. Nah, disitulah biasanya guru lihat level ini kurang berat, nanti naik level 2 ujiannya lebih berat, dan seterusnya. Fantalaka hatta idza laqiya gulama faqatalah. Kemudian keduanya berjalan lagi, mengembara lagi, hingga akhirnya bertemu dengan seorang anak, gulama, anak masih kecil. Faqatalah, tiba-tiba Nabi Khidir bunuh. Fir riwayat lehernya dipatah, dalam riwayat lain dicekik sampai mati. Wah, ini sudah kriminal, bukan hanya melanggar syariat. Jarimah, sudah masuk jarimah, kriminal. Ya, dan ini gak boleh diikuti. Gak boleh diikuti. Hukum jarimah kisos, bunuh orang kisos. Untuk jaga nyawa itu berharga. Tapi ini Al-Quran menceritakan satu tingkatan ujian murid itu sangat besar di hadapan guru. Tidak mudah, bahwa ilmu ini tidak segampang yang dipikirkan. Tidak segampang yang dipikirkan. Belajar sedikit sudah cukup, saya sudah cukup ilmu. Gak segampang itu. Makanya jangan mudah salahkan orang. Dan jangan mudah mengikuti juga, kecuali sudah belajar. Dua-dua itu harus sejalan. Dibunuh itu anak. Di sini Nabi Musa gak kuat. Tidak kuat lagi, lihat ini. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Kau telah membunuh satu jiwa yang suci. Karena anak itu berarti belum balik. Kita bisa pahami di sini jiwa suci. Kullu maulud yulad alal fitrah. Setiap anak dilahirkan suci. Anak itu suci mulai dari lahir sampai belum masuk usia balik. Kalau sudah balik ada dosa, ada hitungan. Berarti bahasa ini itu kisaran 9 tahun ke bawah. Tidak lebih dari 9 tahun. Berarti masih kecil lah. Nabi Musa mengatakan, kau membunuh nyawa yang tidak berdosa. Bahasa sederhananya begitu. Sungguh kau sudah melakukan laqad ji'ta syai'an nukra. Tadi imro itu perbuatan yang tidak baik, tapi masih lumayan lah. Tapi kali ini Nabi Musa sudah mengatakan nukra. Ini mungkar ini. Ini tidak benar ini. Kalau kapal tadi bukan nukra, imro. Imro ya masih bisa ditoleransi lah. Memang itu tidak baik. Tapi ya tidak lebih parah daripada ini. Kalau ini sudah kriminal, makanya lafadznya ini kau sudah buat perbuatan kriminal, perbuatan mungkar ini. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah saya sudah nyatakan kepadamu, kamu tidak akan mampu belajar kepada saya. Kau tidak akan bisa bersabar untuk menuntut ilmu kepada saya. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Ini sudah 2 kesalahan murid. Tadi yang pertama kapal, yang kedua anak kecil. Sudah 2. Nah, saya katakan tadi 3 biasanya tuh masuk hitungan. Nah, yang ketiga ini beliau sudah ingatkan. Sudah apa kalau di kantor? Surat panggilan ya. SP. Nah, ini yang ketiga SP. SP-nya Nabi Khidir apa? Jika kamu ya, saya bertanya padamu tentang sesuatu setelahnya. Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan
uzur padaku. Fala tusahibni. Yang ketiga kali saya ingatkan ya. Terakhir, kalau kau protes, selesai kita. Jangan lagi belajar kepada saya. Jangan lagi menemani saya. Selesai sampai di situ. Satu kali lagi peringatan terakhir. Nah, Nabi Musa mengucapkan kalimat yang sama. Maaf, saya lupa. Seterusnya. Tapi dalam hati pengingkaran. Jalan lagi, fantalaka hatta idza ataya ahla qaryah istad'ama ahlaha fa'abau an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa'aqama qala law ya syi'ta latakhadhta alaihi ajra. Jalan lagi sampai di satu perkampungan, minta makan, bekal habis kepada penduduk setempat. Ternyata seluruh penduduk setempat itu tidak memberikan makanan, semuanya bakhil, bukhala. Tidak dikasih makanan, tidak dikasih minuman, tidak ada yang bantu. Tiba-tiba Nabi Khidir dan Nabi Musa lihat ada satu jidaran yuridu an yanqadda. Ada satu tembok atau dinding mau roboh. Nah, Nabi Khidir meluangkan waktu memperbaiki tembok itu. Duduk di situ diperbaiki, diluruskan lagi. Kemudian ibarat kata diplester lagi, dicat, dikasih rapi. Ya, Nabi Musa heran. Tadi yang kapal orang baik dirusak. Ini yang satu kampung tidak ada yang baik. Bangunan yang mau roboh diperbaiki oleh Nabi Khidir. Kemudian dikatakan, kenapa kamu perbaiki ini? Sekalipun kau perbaiki, minta bayaran. Kita butuh makan, minum. Ini kerja gratis sama orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Bahasa sederhananya begitu. Nabi Khidir sudah mengatakan kalau protes yang ketiga kali selesai, keluarlah surat SP itu, dan tadi surat SP, sekarang surat pemecatan, dipecat secara terhormat. Kata Nabi Khidir, hadza firaqun baini wa bainaka. Nah, sampai di sini kita berpisah. Selesai. Berarti 3 kali. Kemudian unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Nah, ini guru nih. Dia tidak membuat murid bingung sekalipun dia berhentikan. Jadi kalau keluarkan santri dari pesantren harus ada alasan. Jangan keluarkan ini salah apa? Allah yang tahu. Gak bisa. Ini kasih tahu. Orang tambah bingung, akhirnya menduga-duga. Jadinya prasangka yang tidak baik. Oh, ini dia ada buat kesalahan ini kesalahan berat, begini. Jadi kita keluarkan, begitu. Dijelaskan, makanya Nabi Khidir jelaskan kenapa kita pisah dan apa perbuatan yang saya lakukan itu. Saya akan jelaskan takwilnya. Amma safina fakanat limasakin ya'maluna fil bahri. Kapal yang kita tumpangi itu milik orang miskin. Kapal ini milik orang miskin. Dan saya sengaja merusaknya. Wa kana wara'ahum malikun yakhuzu kulla safinatin ghasba. Dan ini luar biasa, pakai kata di belakang mereka, ini kapal di belakang kita, atau di belakang mereka semua yang penumpang dengan yang beli kapal itu ada raja. Raja ini kalau lihat kapal masih bagus, diambil. Kalau kapal itu ada cacat, tidak diambil. Menggunakan kata wara'a di belakang, tapi maksudnya di depan. Biasa orang-orang hakikat bicaranya pakai simbol. Gak boleh dipahami secara zohir. Ini bilangnya belakang, tapi maksudnya di depan. Kalau di belakang kita, di belakang kapal ini, yang benar kan di depan kita ini ada raja, bukan di belakang. Itu isyarat bahwa orang-orang hakikat ini, termasuk Nabi Khidir alaihissalam,
itu melakukan sesuatu dan berucap sesuatu itu harus ditakwilkan, tidak bisa diambil secara bahasa. Ini penjelasan Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir mengatakan bahwa makna daripada belakang artinya depan. Karena biasanya orang-orang ahlu ma'rifah kalau berbicara itu terbalik. Diddul hurufil addad. Minal hurufil addad. Huruf-hurufnya itu terbalik. Bilang di belakang tapi maknanya di depan. Min hurufil addad. Nah, karena dirusak itu kapal, selamat kapal. Gak diambil oleh raja yang zalim tersebut. Adapun anak kecil tadi, fakana abawahu mu'minain. Dia punya kedua orang tua orang yang baik, yang beriman kepada Allah. Fakhashina an yurhikahuma tughyanan wa kufra. Dan adapun anak muda itu, maka keduanya orang tua adalah orang-orang yang baik, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Artinya kalau ini anak hidup, kedua orang tuanya itu di masa depan akan jadi orang kafir, akan menjadi orang yang zalim. Berarti bicara masa depan. Dalam tafsir, ketika dibunuh ibunya hamil. Anak itu waktu mati, saat itu juga ibunya hamil, lahir anak soleh. Allah ganti yang lebih baik daripada itu. Ini zaman dulu mungkin karena anak-anak yang kaflal sedikit kan, kayaknya dibunuh satu saja. Kalau anak kaflalnya banyak, Nabi Khidir bunuh banyak ini. Biar orang tua yang baik selamat. Ini satu toh nih. Ada yang bilang, wah ini kejam. Allah yang perintahkan. Anak itu memang ajalnya waktu itu. Jadi Nabi Khidir mengganti peran malaikat pencabut nyawa. Malakal maut. Kalau mau bilang lebih kejam, malakal maut. Berapa juta orang yang sudah dicabut nyawanya. Nabi Khidir satu toh. Itu juga mengganti peran sementara dari malakul maut. Karena beliau katakan, bukan perbuatan saya diperintahkan oleh Allah, bukan dari perbuatan pribadi saya. Nah, orang-orang ahli hakikat mengatakan waktu itu ajalnya anak itu saat itu juga. Nabi Khidir mengganti tugas malaikat pencabutnya nyawa, malakul maut. Kayaknya dicabut nyawa. Kalau malakul maut mulai dari Nabi Adam sampai zaman kita, coba hitung berapa banyak tuh. Malakul maut sudah cabut, bukan hanya manusia, hewan juga. Banyak. Ya tapi itu kan hukum. Hukum yang sudah Allah tetapkan, bukan kezaliman. Faradna an bilwa rabbuhuma. Kemudian Allah ganti yang lebih baik. Saat itu ibunya mengandung anak yang baik. Kemudian di dinding itu, kenapa saya benahi, perbaiki dinding tersebut? Karena itu di bawah dinding itu ada harta yang disembunyikan. Milik dua orang anak yatim. Kalau dia rubuh, ketahuan itu akan diambil. Makanya saya perbaiki biar dia tersimpan. Nanti pada waktu yang ditentukan Allah takdirkan, dua anak itu temukan itu. Dua anak yatim ini di bawahnya ada harta. Kenapa saya rela menghabiskan waktu dan tenaga untuk memperbaiki dinding tersebut? Makana abuhuma soleh. Karena bapak keduanya adalah orang soleh. Jadi bukan karena anak yatimnya, dia punya leluhur. Wa fi tafsir Kabir, Fakhrul Ar-Razi mengatakan bapak buyutnya yang ketujuh, yang soleh satu orang. Dia punya anak turunan merasakan kebaikan itu. Ketujuh, bukan bapak kandung lagi, ketujuh. Nah,
Waruya Nabi Darda Nabi SAW kana zahaban fitah wa agal ikrama kana malan. Ya, ada yang menafsirkan harta itu berupa emas, perak, ada yang harta, ada yang mengatakan suhuf, lembaran-lembaran suhuf. Dan bapak buyut mereka yang ketujuh itu namanya Kasih. Kana min atqiya, ia orang yang bertakwa kepada Allah. Wa Muhammad bin Qadir mengatakan sesungguhnya Allah menjaga anak atau cucu dari anak tersebut, cucu dari orang tersebut, atau keluarganya, kerabatnya, penduduk desanya, seluruhnya itu selama ada satu orang soleh tinggal bersama mereka. Khairu khalafin li khairi salaf. Baik, terakhir dari kisah yang kita bahas itu kurang lebih ada 3 hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Yang pertama, quwwatul iradah wal azm. Yaitu kita ini seorang mukmin harus punya kesabaran yang kokoh. Terutama ketika mau menuntut ilmu itu betul-betul harus punya keteguhan dan kesabaran sebagaimana Nabi Musa. Yang kedua, adabul muta'allim indal mu'allim. Bahwa seorang murid itu yang paling awal dia perhatikan itu masalah adab kepada guru. Dan yang ketiga, bahwa leluhur yang soleh itu nanti bisa memberikan kebaikan kepada anak turunan. Begitu juga kita ke depan akan punya turunan. Karena kita ketika hidup banyak menanam kebaikan, berbuat baik, pada satu saat anak turun kita juga akan merasakan itu. Itulah hikmah yang ada di surat Al-Kahf ketika mengisahkan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam.